yang kampungan adalah Refli Harun, ya. Tidak ada watermark, tidak ada emboss, dan tidak ada ya lintasan garis merah. Dan itu kemudian ya dikapitalisasi, dibesar-besarkan, diupload menjadi pernyataan-pernyataan yang diulang-ulang di ruang publik untuk menggiring opini publik untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Nah, kalau ini terbukti benar, saya ingin katakan teman-teman, perbuatan Rismond layak untuk seperti kata Refli Harun ya dipidana atau ya dikriminalisasi dalam konteks penegakan hukum. Jadi teman-teman ya kembali saya ingin katakan bahwa persoalan-persoalan yang terkait dengan pertanyaan publik ya, dan pertanyaan publik ini wajar ketika kita dudukkan. Bukankah begitu juga ya kalau mau fair orang bertanya seperti Roy, Rismond dan Tipa dan membuat kesimpulan, dan kesimpulannya itu ya sekali lagi ya sulit untuk kita katakan itu penelitian ilmiah ya terkait dengan apa yang sudah dikonklusikan oleh Roy, Rismond dan Tipa. Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kalau kita anggap itu adalah bagian dari karya penelitian, maka ketika publik ingin tahu tentang rekam akademik seorang Rismond, ya jangan dipersoalkan. Ini adalah bagian juga dari publik ingin mendapatkan bagian yang menjadi hak publik ya, dan jangan disebut bahwa Rismond ini sebagai tadi disebut oleh Refli Harun dengan kata-kata the killing messenger ya. Jadi pemberi pesan atau pembawa pesan yang kritis seperti Rismond, Roy dan Tipa itu kemudian dibunuh dalam tanda kutip, dibunuh untuk apa? Untuk mematikan kekritisan. Dengan apa? Dengan tujuan agar tidak ada lagi ya orang-orang yang berani mengkritisi kekuasaan yang kebetulan sudah purna tugas dalam hal ini Pak Jokowi. Nah, kembali ke catatan yang disampaikan oleh Refli Harun ya, orang seperti Rismond ya memang harus dihentikan ya narasi-narasinya, dan bahkan ketika dikatakan juga kalau Anda utuh mendengar pernyataan seorang Refli Harun ketika ia mencoba membela Rismond ya, bahwa Rismond ini adalah orang yang benar karena ia sedang melakukan penelitian, riset, dan kemudian ada orang yang mempertanyakan dirinya. Nah, maka yang mempertanyakan itu harus diposisikan sebagai kampungan. Saya ingin membalik logika Refli Harun. Yang kampungan adalah Refli Harun ya, dan mungkin juga Roy Suryo sebagai teman yang selalu menyela omongan orang yang sedang berpendapat untuk mengganggu konsentrasi. Sama sekali tidak menunjukkan adab sebagai mantan menteri yang harusnya ya menunjukkan kecakapan dalam berwacana, kesantunan dalam berbicara ya, lisan dijaga, dan tidak ubahnya di bulan suci Ramadan ya celotehan-celotehan yang seperti ini masih ditunjukkan